Halo anak-anak, Halo Halo Pak, Pak, Halo Pak, udah masuk semua ini? sudah Pak. udah nih Pak. Sudah ya? Oke, baik. Anak-anak semuanya sudah siap pembelajaran pada hari ini? Sudah Siap Pak. Pak. Insya Sudah Allah ya? Pak, Baik. udah. Sudah. Bapak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Nanda, semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat untuk kita dan mudah untuk kita pahami secara bersama. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengabsen Ananda semua terlebih dahulu. Yang pertama, Abdul Rahman ada. Hadir Pak. Oke, gimana kabarnya Abdul Rahman? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Apakah ada kendala untuk pembelajaran yang sebelumnya Abdul Rahman? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada Pak. Ada ya. Selanjutnya, Aulia Anggraini. Apakah ada? Ada. Insya Allah tidak ada Pak. Kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dafa Raihan ada? Udah Pak, Ada. Dafa gimana kabarnya? ya gitu Pak. Baik Pak, Baik, alhamdulillah. Ada kendala Dafa mengenai pembelajaran sebelumnya? aman Pak Hasan Pak. Ya. Selanjutnya Fahri Malja ada Fahri Malja? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ada yang tahu Tidak. kabarnya gimana? Kenapa dia tidak masuk? Kurang tahu Pak. Oh ya, yang lain, teman-teman yang lain tak ada yang tahu? Oke, baik. Nanti Bapak coba Ada cari Pak. tahu ya. Terima kasih Ananda semua yang telah bergabung pada Zoom meeting kita pada hari ini. Pembelajaran kita lakukan pada hari ini secara online, yaitu kita akan mempelajari mengenai Microsoft Word pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, apakah Ananda semua pernah dengar apa itu Microsoft Word? Ya Pak. Pernah ya, Abdurrahman? Pernah Pak. Apa itu Microsoft Word, Abdurrahman? Microsoft Word itu sejenis aplikasi pengolahan kata yang gunanya yang sering digunakan user user untuk menulis sesuatu Pak. Contohnya seperti surat atau laporan-laporan. Ya, mereka menggunakannya Microsoft Word. Oh, baik-baik. Bagus ya jawabannya. Selanjutnya, apakah lain ada yang tahu? Aulia tahu Aulia? Pernah dengar Microsoft Word? Microsoft Word, aplikasi pengolah kata Pak. Aplikasi pengolah kata. Oke. Dava tahu Dava? Sama kayak Abdul Rahman Pak. Kayak Abdurrahman. Oke, baik. Iya Pak. Nah, selanjutnya apakah ada dari Ananda semua yang sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi Microsoft Word ini? Atau bahkan ada yang punya aplikasinya? Punya aplikasinya, Pak. Punya aplikasinya? Iya, Oke, punya. baik. Bagus. Semuanya punya atau cuma Ananda Abdurrahman yang punya? Punya Pak. Saya punya Punya. aplikasinya Pak. Dava punya? Punya Pak, Punya ya, tapi tidak pernah digunakan ya. Karena itu tidak tahu ya. belum paham Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Semoga setelah pembelajaran ini sudah paham ya. Baik, kalau gitu Bapak minta bantu kepada Ananda Abdurrahman untuk bisa membuka aplikasi Microsoft Word-nya dan melakukan share screen di pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak. Oke.
Jadi menjelang Abdurrahman membuka aplikasi Microsoft Word-nya, adapun tujuan pembelajaran kita, semoga setelah pembelajaran ini dilakukan, Ananda semua bisa memahami fungsi dan fitur dasar dari Microsoft Word itu. Kemudian Ananda semua dapat merancang dan membuat sebuah dokumen di Microsoft Word. Kemudian Ananda juga semoga dapat mengelola elemen-elemen dokumen seperti teks, gambar, tabel, maupun grafik pada Microsoft Word. Dan kemudian Ananda semua diharapkan juga untuk dapat mengaplikasikan Microsoft Word dalam proyek yang relevan. Jadi nanti setelah kita belajar mengenai Microsoft Word ini, Bapak akan memberikan tugas proyek kepada Ananda semua. Oke, kita mulai saja ya. Nanda Abdurrahman Ya, telah Pak. membuka Microsoft Word. Coba Ananda semua perhatikan bahwa di dalam Microsoft Word ini terdapat beberapa menu seperti menu Home, Insert, Backlight, Reference, Mailings, Review, View, dan Acrobat. Ada juga nanti ketika kita inputkan gambar nanti ada menu di format di mana fungsi-fungsi dari menu ini semua itu berbeda-beda. Semua menu di dalamnya ada juga submenu, yang mana submenu ini memiliki fungsi yang berbeda juga. Biasanya seseorang menggunakan Microsoft Word ini sebelum membuat dokumen, mereka mengatur dulu jenis kertas yang digunakan untuk dokumen tersebut. Ananda Abdurrahman, boleh tolong arahkan kursornya ke backlight. Jadi untuk kita bisa mengatur jenis kertas yang kita gunakan pada Microsoft Word itu ada di bagian backlight. Mulai dari margins tersebut, mengenai ukuran kertas yang kita gunakan, kemudian orientation, mengenai apakah kertas tersebut kita gunakan dalam bentuk portrait, berdiri, maupun landscape, atau berbaring. Kemudian ada size di sana. Ini menentukan jenis kertas yang biasanya ini kita harus sesuaikan dokumen apa, apakah dokumen ini akan kita buat hard copy-nya atau kita print, maka harus kita sesuaikan dengan jenis dokumen dan jenis kertas yang bakal kita gunakan untuk ngeprint dokumen tersebut. Kemudian ada submenu lainnya, yang mana setiap submenu ini memiliki fungsi berbeda. Ananda semua harus bisa mengeksplor, karena Ananda semua tadi udah punya ya aplikasinya, harus bisa mengeksplor mandiri mengenai setiap menu dan submenu yang ada di Microsoft Word ini. Karena kunci dari kita mahir menggunakan sebuah aplikasi ataupun sebuah platform, kuncinya itu cuma satu, yaitu sering digunakan dan jangan takut untuk mencoba. Coba Ananda Abdurrahman ketikkan kata informatika di sana. Ini salah satu contoh informatika. Jadi selanjutnya coba arahkan ke menu home, Ananda, ke menu home. Ya. Jadi di menu home ini fungsinya itu lebih terfokus kepada format, kemudian jenis font, ukuran font, kemudian bagaimana format tulisan yang kita buat, dan segala macamnya. Mungkin salah satu contohnya, karena sekarang fontnya, di situ ada tulisan Calibri, maka tulisan informatika yang ditulis oleh Ananda Abdurrahman tadi, jenis fontnya itu Calibri. Mungkin bisa di-blok, Ananda. Coba di-blok tulisan informatikanya. Coba pilih di font tadi, yang di tulisan Calibri itu. Di sini ada banyak nih jenis font yang bisa digunakan di Microsoft Word. Ananda bebas memilih font mana yang digunakan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, Ananda ingin membuat dokumen resmi, membuat surat atau laporan mengenai
sesuatu, maka sebaiknya gunakan font dengan bentuk yang resmi. Maksudnya itu font yang bentuknya formal gitu. Seperti Berlinson FBDMI ini kan agak beda ya bentuknya ya, lebih menarik akan tetapi tidak nampak secara formal di situ gitu. Jadi Ananda harus pandai gitu melihat kebutuhan apa, kebutuhan dokumen apa yang ingin Ananda buat, maka harus disesuaikan dengan jenis fontnya. Selanjutnya, coba ke sebelahnya Ananda Rahman, di angka 11 tersebut. Ini sub menu yang berfungsi untuk mengubah ukuran font. Coba diarahkan ke angka 16, Ananda. Iya, maka ukuran font yang telah di blok tadi akan berubah sesuai dengan berapa ukuran yang kita pilih. Maka Ananda semua harus menyesuaikan juga ukuran font ini sesuai digunakan untuk dokumen seperti apa, dan biasanya juga di dalam dokumen itu tidak terfokus sama satu ukuran font saja gitu. Kemudian coba diarahkan ke huruf B itu Ananda. Huruf B. B ini lambang dari bold atau tebal. Fungsinya untuk menebalkan tulisan. Selanjutnya, coba ke bagian I yang miring itu Ananda. Ini fungsinya untuk memiringkan teks. Seperti yang Ananda lihat bersama-sama ya. Teksnya jadi miring, tulisannya jadi miring. Kemudian coba yang di sebelahnya Ananda, yang U ada garis bawah. Ini simbol dari underline yang fungsinya untuk memberi garis bawah pada teks. Kemudian coba ke bagian paragraf Ananda, ke bagian paragraf. Di situ ada simbol-simbol, ada simbol rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Ini fungsinya untuk mengatur letak teks yang kita buat. Coba dibuat di rata tengah itu Ananda. Ya, maka teksnya akan berubah ke tengah. Maka hal ini Ananda semua harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan dokumen apa yang dibuat gitu. Disesuaikan mana teks tersebut atau tulisan tersebut yang harus diletakkan rata tengah, rata kiri, rata kanan, maupun rata kiri kanan. Kemudian banyak submenu lain yang dimana Ananda semua harus bisa dan harus berani eksplor sendiri dengan tujuan dan harapan semoga Ananda semua bisa mahir menggunakan Microsoft Word ini. Kemudian coba ke menu insert Ananda Rahman. Menu insert. Di dalam menu insert ini banyak submenu yang dimana beberapanya ada mengenai table, picture. Bapak coba jelaskan mengenai picture. Coba diklik di picture. Ini fungsinya untuk kita menginputkan sebuah gambar ke dalam dokumen Microsoft Word kita. Maka setelah kita klik picture tadi, seperti yang terlihat di layar, dia akan mengarah ke file penyimpanan yang ada di PC kita, di mana kita bisa memilih gambar atau foto apa yang mau kita inputkan ke dokumen Microsoft Word kita tersebut. Coba Ananda masukkan satu buah gambar. Ya, seperti yang Bapak singgung di awal tadi, ketika kita menginputkan gambar, maka menunya bertambah. Tidak cuma Acrobat di akhir, tapi bertambah format. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengatur jenis format gambar yang ada pada dokumen yang telah kita inputkan tadi. Kemudian banyak lagi ya, Nanda semua mengenai menu dan submenu yang mana sekali lagi Bapak ingatkan harus Ananda semua eksplor sendiri agar paham dan mahir menggunakan Microsoft Word ini. Kemudian kalau kita sudah selesai menggunakan atau membuat dokumen pada Microsoft Word ini, Ananda semua bisa ke bagian menu file. Coba Ananda Rahman ke bagian menu file. Di sini kita harus menyimpan dokumen yang telah kita buat agar dokumen tersebut tersimpan di PC atau perangkat yang kita gunakan. Di situ ada save dan save as. Save ini berfungsi menyimpan dokumen yang kita buat secara langsung.
Kemudian save as ini berfungsi untuk menyimpan file tersebut secara berbeda gitu. Secara berbeda maksudnya kita coba saja. Coba diklik save as, saudara Ananda, bagian save as. Nah, jadi dia akan memilih folder mana yang kita pilih untuk menyimpan file Microsoft Word ini, dokumen Microsoft Word ini. Jadi Ananda bisa gunakan save atau gunakan save as gitu. Kemudian pilih filenya, coba pilih file salah satu file Ananda, salah satu folder, mohon maaf, pilih salah satu folder untuk menyimpan dokumen Microsoft Word ini. Nah, jika Ananda semua telah memilih folder di mana Ananda ingin menyimpan, maka klik save. Klik save. Oke. Maka dokumen tersebut telah tersimpan di folder yang telah Ananda pilih tadi. Kemudian, coba Ananda arahkan kursornya ke bagian X sudut kanan untuk menutup dokumen. Sudah, Pak. Maka dokumen Microsoft Word telah selesai dibuat. Untuk pengecekan kembali, coba buka folder yang Ananda jadikan tempat penyimpanan dokumen tadi. Ini, Pak. Ya, di situ dia. Ya, coba dibuka. Seperti itu Ananda semuanya. Maka akan muncul dokumen yang kita buat tadi. Sejauh ini ada pertanyaan Ananda semua? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Rasanya ada Masih aman, kesulitan? Jelas, Aman ya? Pak. Jadi, jika Ananda sejauh ini masih aman atau sudah jelas, ada tugas untuk Ananda semua. Tugasnya dalam bentuk proyek. Yang pertama, Ananda perlu ingat ya, atau dicatat, catatan masing-masing. Yang pertama, Ananda semua ditugaskan untuk membuat biodata pribadi dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks. Biodata yang mana isinya seperti secara umum yang menurut Ananda semua bisa untuk dicantumkan di dokumen tersebut seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, sekolah, dan segala macamnya. Kemudian Ananda semua nanti akan setelah dibuat nih dokumen biodatanya, Ananda semua akan berdiskusi secara kelompok dan di kelompok tersebut menghasilkan biodata dalam bentuk yang lebih menarik. Yang dimana di tugas kelompoknya biodata tersebut bisa diinsertkan atau dimasukkan gambar menggunakan font yang menarik dan juga lain sebagainya. Tujuan untuk kolaborasi atau berkelompok ini, Anda semua diharapkan bisa saling bertukar pikiran, kemudian bisa saling mengenalkan nih. Contohnya, Ananda Abdul Rahman paham mengenai menu di menu home. Gitu. Jadi, Ananda Abdul Rahman bisa berdiskusi kepada teman mengenai sebagaimana semestinya menu home ini digunakan. Itu juga dengan Ananda Aulia, seandainya sudah paham di menu bagian back layer atau bagian sub menu di bagian back layer, bisa diskusikan juga ke teman-temannya. Sejauh Baik, Pak. ini proyek sudah jelas? Oke. Mengenai Jelas, Pak. instruksinya jelas ya. Kemudian nanti Bapak akan kirim link Google Classroom ke grup, maka tugas pribadi maupun kelompok yang telah Ananda buat itu disubmit atau dikumpulkan di Google Classroom yang telah Bapak buat. Sejauh ini sudah paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas. Baik, jika tidak ada,
Bapak ulangi sedikit mengenai pembelajaran hari ini, mengenai Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word tersebut banyak menu dan submenu. Yang mana menu dan submenu ini Ananda semua harus bisa eksplor mandiri agar Ananda semua paham dan mahir menggunakan Microsoft Word ini. Kemudian Microsoft Word ini harus digunakan sesuai dengan fungsinya, dan fungsinya itu bisa sesuai jika Ananda semua sudah paham dengan fitur atau menu atau submenu apa yang ada di Microsoft Word tersebut. Maka baru bisa kita menggunakan Microsoft Word ini secara maksimal gitu. Mungkin itu saja. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi pemahaman yang bermakna. Mungkin cukup sekian. Semoga Nanda semua sehat selalu, lancar kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Cukup sekian, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.